Suatu saat, tanpa kita sadari, malaikat ini akan datang kepada kita, membawa perintah Allah untuk mengakhiri perjalanan hidup di dunia. Israel, yang sering disebut sebagai malaikat maut, memiliki tugas besar yang penuh misteri. Siapa sebenarnya Israel? Bagaimana ia menjalankan tugasnya? Dan apa hikmah yang bisa kita ambil untuk menjadi ksatria muslim yang siap menghadapi kematian? Mari kita jelajahi bersama dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para ksatria muslim. Selamat datang kembali di channel Ksatria Muslim, tempat kita belajar menjadi pejuang iman sejati melalui kisah-kisah Islami yang penuh hikmah. Setelah mengenal malaikat Jibril dan Mikail, kini kita akan menyelami kisah malaikat yang sering membuat hati bergetar. Malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Malaikat Israel adalah salah satu malaikat utama dalam Islam yang diberi tugas khusus oleh Allah untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup, baik manusia, jin hingga hewan. Nama Israel tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi peran pencabut nyawa disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa. Kamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Dalam tradisi Islam, malaikat ini dikenal sebagai Israel, atau sering disebut Malak al-Maut, malaikat maut. Israel adalah malaikat yang sangat taat kepada Allah, menjalankan tugasnya dengan penuh ketepatan, tanpa pernah salah atau lalai. Ia tidak memilih siapa yang akan dicabut nyawanya, tetapi hanya melaksanakan perintah Allah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Lauh Mahfuz. Kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah, dan tugasnya menjadi pengingat bagi kita tentang kepastian kematian. Seperti malaikat lainnya, Israel diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak tidur, dan selalu taat kepada Allah. Dalam beberapa riwayat, Israel digambarkan sebagai makhluk yang sangat besar, dengan tubuhnya yang menutupi langit dan bumi. Ia dikatakan memiliki 4.000 sayap dan tubuh yang penuh dengan mata serta lidah, yang jumlahnya sama dengan jumlah makhluk hidup di dunia. Setiap mata dan lidah itu digunakan untuk mencabut nyawa makhluk tertentu, menunjukkan kebesaran ciptaan Allah. Namun ketika Israel mendatangi manusia, ia bisa mengubah bentuknya agar sesuai dengan keadaan orang tersebut. Bagi orang yang beriman, ia datang dengan wujud yang lembut dan penuh rahmat, memberikan ketenangan saat nyawa dicabut. Sebaliknya bagi orang yang durhaka, ia datang dengan wujud yang menakutkan, sesuai dengan perbuatan mereka selama hidup. Tugas utama Israel adalah mencabut nyawa setiap makhluk hidup sesuai perintah Allah. Proses ini sangat teratur dan tepat waktu, tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa Israel selalu siap di sisi setiap makhluk, menunggu perintah Allah untuk mencabut nyawa. Ia tidak pernah lelah atau mengeluh, meskipun tugasnya sangat berat, karena ia mencabut nyawa dari seluruh makhluk di dunia setiap saat. Israel juga memiliki malaikat-malaikat pembantu yang membantunya dalam tugas ini. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Israel mencabut nyawa dengan cara yang berbeda-beda, tergantung amal perbuatan seseorang. Bagi orang beriman, nyawa mereka dicabut dengan lembut seperti air yang mengalir dari bejana. Namun bagi orang kafir atau durhaka, nyawa mereka dicabut dengan penuh kesakitan, seperti kain yang ditarik dengan kasar dari duri-duri. Salah satu kisah terkenal tentang Israel adalah ketika ia mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat, Nabi Pani Ibrahim, yang dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, meminta izin untuk melihat wujud asli Israel sebelum wafat. Ketika Israel menampakkan wujudnya yang besar dan menakutkan, Nabi Ibrahim terkejut, tetapi ia meminta Israel untuk mencabut nyawanya dengan wujud yang lembut, agar kematian menjadi mudah. Israel pun menuruti permintaan itu, dan nyawa Nabi Ibrahim dicabut dengan penuh rahmat.
menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya yang saleh. Kisah lain adalah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberi kuasa oleh Allah untuk mengendalikan angin dan jin. Dalam sebuah riwayat, Nabi Sulaiman pernah bertemu dengan Israel dan bertanya tentang tugasnya. Israel menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah Allah, tanpa bisa menunda atau mempercepat kematian seseorang. Nabi Sulaiman pun memahami bahwa kematian adalah kepastian yang tidak bisa dihindari, bahkan oleh seorang nabi sekalipun. Israel juga hadir dalam peristiwa besar seperti hari kiamat. Dia akan mencabut nyawa semua makhluk hidup di alam semesta, termasuk malaikat lainnya. Sebelum akhirnya Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawanya sendiri sebagai makhluk terakhir yang mati sebelum kebangkitan kembali. Hubungan Israel dengan umat manusia sangat erat, karena setiap orang pasti akan bertemu dengannya pada akhir hidupnya. Israel menjadi pengingat bahwa kematian adalah kepastian yang tidak bisa kita hindari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian." Israel mengajarkan kita untuk selalu bersiap menghadapi kematian dengan amal syaleh, karena kita tidak tahu kapan ia akan datang. Meskipun sering dianggap menakutkan, Israel sebenarnya adalah malaikat yang penuh rahmat bagi orang beriman. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh keadilan, sesuai perintah Allah. Bagi mereka yang hidup dalam keimanan, Israel menjadi pembawa kabar gembira, karena kematian adalah awal menuju kehidupan abadi di surga. Kisah Israel memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita sebagai ksatria muslim. Pertama, ketaatan kepada Allah. Israel menjalankan tugasnya tanpa pernah membantah, mengajarkan kita untuk taat kepada perintah Allah dalam segala keadaan. Kedua, kesadaran akan kematian. Israel mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini sementara, dan kita harus mempersiapkan diri dengan amal syaleh, seperti salat, sedekah, dan menjauhi maksiat. Ketiga, keadilan Allah. Israel mencabut nyawa sesuai perintah Allah, tanpa pilih kasih. Ini mengajarkan kita bahwa Allah Maha Adil dan kematian kita akan mencerminkan bagaimana kita hidup di dunia. Keempat, keberanian menghadapi kenyataan. Sebagai ksatria muslim, kita harus berani menghadapi kematian dengan iman yang kuat. Percaya bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik bagi hambanya yang syaleh. Sahabat ksatria muslim, kisah malaikat Israel adalah pengingat nyata bagi kita tentang kepastian kematian. Dengan ketaatan, keadilan, dan rahmatnya, Israel mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dan keimanan. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan, agar saat Israel datang, kita siap menyambutnya dengan senyuman. Jika video ini menginspirasi kalian, tekan tombol like, share ke teman-teman, dan subscribe channel Ksatria Muslim untuk lebih banyak kisah Islami. Tulis di kolom komentar, apa amal syaleh yang ingin kamu perbanyak setelah menonton video ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk konten terbaru kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.